Miss M, hari ini anak-anaknya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ada yang pakai baju ungu, ada yang pakai baju putih. Mereka mau ngapain ya Miss M? Iya loh Miss, mereka cantik-cantik, ganteng-ganteng. Terus mereka terlihat tersuka kita sekali ya hari ini. Karena kita bersyukur hari ini kita berkumpul untuk merayakan Paskah dengan tema Kristus hidup di dalamku. Nah Miss M, hari ini kita akan mulai ibadat kita hari ini. Dan kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu He is God. Oke, stand up please. Stand up. Say music. Put your hands together, close your eyes. Put your hands together. Close your eyes together. Put your hands and close your eyes. Let us pray together. Oke, Ustaz akan berdoa, doa pembuka. Kemudian anak-anak juga berdoa, opening prayer. Mari kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Kau berikan untuk anak-anak kami boleh ibadah dan perayaan Paskah pada hari ini Tuhan. Kiranya momen ini menjadi momen yang paling penting dan berharga bagi pertumbuhan mereka Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau ibadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memimpin dari awal sampai akhir ibadah. Okay, kids, let us pray for opening prayer. 1, 2, 3. Dear God, we thank you for this lovely school. Please give us strength through the day and help us to listen to our teachers as they teach us. One more pray, the Lord's Prayer. Okay, let us pray the Lord's Prayer. 1, 2, 3. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Okay, thank you. Everyone say thank you, Miss Ruth. Thank you, Miss Ruth. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Oke, masih dong Miss Ruth, karena Nana akan memuji dan memuliakan Tuhan. Semua berdiri, bangkit berdiri, kita akan bernyanyi Yesus disalib. Yesus disalib karena percaya kepadamu, kepadamu.
kepada teman-teman di samping kiri kanannya. Kasih senyum yang paling banyak. Nah. Kiri kanan. Kasih senyum. Wah, Miss N, hari ini anak-anak bersuka cita. Kenapa Miss N? Iya Miss Lili, kenapa harus bersuka cita? Karena Tuhan Yesus telah bangkit, jadi kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jadi mari kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Oke, semuanya berdiri. Berdiri. Masih dengan berdiri. Yo, masih kita berdiri ya. Jadi anak-anak akan persiapkan dulu persembahannya ya. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan sambil memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan. lipat tangan, tutup mata. Di sini masih lihat ada yang ngobrol-ngobrol, masih ngobrol. Ya.
bersuara. Yuk lipat tangan, tutup mata semua, kita berdoa bersama hari ini ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan juga Tuhan, kami sudah mempersembahkan persembahan untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan pada hari ini. Demikian juga berdoa buat keluarga orang tua yang sudah menjadi saluran berkat bagi mereka. Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha mereka sehingga mereka boleh menjadi saluran berkat bagi anak-anak, dan juga biarlah persembahan yang sudah kami berikan ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan menjadi puji hormat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, Ajarku Mengerti, dan dipersilakan dengan kasih Mr. Grayson. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah bangkit untuk kami semua anak-anak Tuhan yang ada di sini. Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus tolong kami supaya kami lakukan firman Tuhan dalam hidup kami sebagai anak-anak yang cinta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Kalau Mister bilang Kristus bangkit, balasnya haleluya ya. Jawabnya haleluya. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Oke, sekarang konsentrasi di sini ya. Kristus bangkit. Sekali lagi, jangan kalah ya. Kristus bangkit. Sama-sama. Kristus bangkit.
bangkit. Amin. Tuhan Yesus betul-betul bangkit untuk kita semua. Karena itu Tuhan Yesus disebut sebagai Allah. Oke. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Roma 6 ayat yang ke-8. Mister baca ya untuk kita semua, dengar baik-baik firman Tuhan begini. Ayat yang ke-8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Bilang amin. Amin. Firman Tuhan bilang, kita semua anak-anak Tuhan yang percaya sama Tuhan, bukan hanya Tuhan Yesus tebus, tapi akan bangkit sama-sama dengan Tuhan Yesus. Akan hidup artinya. Anak-anakku, satu hari ada satu orang pintar sekali orangnya. Dia tahu banyak hal. Dia tahu tentang Tuhan. Dia tahu tentang agama. Dia tahu tentang pelajaran. Dia sangat bisa membaca lancar, berhitung lancar. Dia tahu cara-cara untuk buat orang tuanya senang, bahkan untuk buat guru-gurunya senang. Tapi anak-anakku, dia jahat sekali. Jahat sekali. Dia bukan hanya memaki, dia bukan hanya mengolok-olok, tapi dia juga berani membunuh. Waduh, anak-anak pernah ketemu orang seperti ini? Pernah? Gimana? Ya anak-anak, orang ini pintar tapi jahat. Anak-anakku, dia jahat sekali dengan anak-anak yang percaya Tuhan Yesus. Dia bukan hanya olok-olok sama anak-anak Tuhan, tapi dia berani bunuh anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Satu waktu dia pergi ke rumah Tuhan. Anak-anak tahu kan, di rumah Tuhan itu ada yang namanya orang besar. Orang besar yang pimpin ibadah. Orang besar yang sering sampaikan firman Tuhan. Kemudian orang ini datang kepada orang-orang itu. Lalu dia bilang, izinkan saya bunuh anak-anak yang ikut Tuhan Yesus. Biasa kalau ke rumah ibadah, kita berdoa kan? Biasa ke rumah ibadah, kita dengar firman kan? Ini orang yang pintar, dia ke rumah ibadah, dia bukan dengar firman Tuhan, dia bukan memuji Tuhan, tapi minta izin untuk bunuh anak-anak Tuhan. Kejam sekali. Nah, kalau waktu itu kalian ada di sana, kalian ada di tempat dia juga sangat berani untuk bunuh kita. Jahat sekali. Jahat sekali. Anak-anak pernah dimarahin satu orang? Pernah dimarahin teman-teman? Pernah diolok teman-teman? Jahat gak temanmu? Nah, lebih jahat orang ini. Dia bukan, kalau dia ada di sini ya. Nah, kalau dia ada di sini, dia bukan hanya marah kita. Dia bukan hanya olok-olok mister. Dia bukan hanya maki-maki miss. Dia bukan hanya marah-marah sama anak-anak, tapi dia bisa angkat kursi. Lalu dia tanya, kamu ikut Tuhan Yesus? Kalau adikmu ini bilang iya, dia banting kursi sampai adiknya mati. Jahat sekali. Tapi ingat, dia pintar kan? Pintar. Banyak orang puji-puji dia, tapi dia berani bunuh orang. Nah, anak-anakku, satu waktu dia jalan. Dia sudah ceritanya, dia sudah dapat izin dari orang-orang besar yang ada di rumah Tuhan. Kemudian dia pergi, dia cari semua orang, anak-anak yang percaya sama Tuhan Yesus. Dia bunuh satu-satu. Kejam sekali, dia bunuh satu-satu. Tapi satu waktu, nah,
Dia jalan mau ke sana. Dia cari Tuhan, anak Tuhan semua. Dia cari. Tiba-tiba dia bertemu dengan seseorang sangat silau, sangat terang dia ketemu orang ini, satu sosok. Lalu keluar suara dari sosok yang cerah atau terang sekali. Dia bilang, halo, kenapa kamu siksa saya? Kenapa kamu siksa saya? Kenapa kamu mau bunuh saya? Lalu orang ini bilang, saya tidak kenal kamu, saya tidak tahu kamu siapa, tapi saya juga tidak bisa lihat kamu terlalu terang. Lalu sosok ini bilang, kamu mau bunuh anak-anak saya kan? Kamu mau siksa anak-anak saya kan? Lalu dia bilang, iya, saya mau bunuh anak-anak. Akhirnya dia sadar, saya kan mau bunuh anak-anak Tuhan Yesus. Dia sadar, oh, ini Tuhan Yesus. Sejak itu dia tidak bisa lihat, buta. Dia ketemu Tuhan, dia buta. Tapi dia bilang, kok saya tidak bisa lihat, tapi saya tahu ada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus bilang, hai kamu boleh pintar, kamu boleh hebat, tapi kalau kamu menyiksa anak-anakku, kamu melawan saya. Anak-anak, Tuhan Yesus bukan hanya bela orang-orang yang percaya Tuhan waktu itu, tapi juga Tuhan Yesus bela kita sampai saat ini dan seterusnya. Kemudian dia bertobat, anak-anakku. Dia bertobat. Yang dia lakukan sekarang bukan membunuh anak-anak yang ikut Tuhan Yesus, tapi justru dia menjadi anak Tuhan Yesus. Hebat tak Tuhan Yesus kita? Hebat tak? Luar biasa tak? Membuat seseorang yang bisa membunuh orang justru tidak membunuh lagi, justru menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia bertemu dengan siapa? Tuhan Yesus. Dia percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Masih ingat tadi teman anak-anak yang suka mengolok teman-teman? Masih ingat tadi teman-teman yang lain yang suka memarahi anak-anak? Masih ingat? Nah, percaya kalau Tuhan Yesus bisa mengubah seseorang yang pembunuh, dia juga bisa mengubah teman-temanmu yang suka mengolok-olok kamu. Tuhan Yesus juga bisa mengubah teman-temanmu yang suka marah-marah dengan kamu. Bahkan Tuhan Yesus pun bisa mengubah orang tua kita, guru-guru kita yang suka marah-marah sama kita. Terlebih Tuhan Yesus bisa mengubah dirimu. Ya, percaya Tuhan Yesus bisa ubah kita? Percaya ya. Bila percaya Tuhan Yesus bisa ubah kita? Sekali lagi, percaya Tuhan Yesus bisa ubah kita? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah apa? Bangkit. Anak-anak, amin. Demikian yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kalian. Tadi yang disampaikan cerita tentang seorang rasul yang namanya Paulus. Oke. Demikian firman Tuhan. Kita percaya apa yang terjadi kepada Paulus juga terjadi kepada kita semua. Amin. Amin. Ya, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, ikut Mister berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah bangkit. Kami percaya Tuhan Yesus bangkit. Untuk kami juga. Tuhan Yesus seperti Tuhan ubah Paulus, kami mau
supaya kami menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah bangkit untuk kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Wah, firman Tuhan yang sangat terberkati ya anak-anak. What do you say to Mr. Grayson? Thank you, Mr. Grayson. Oke, Miss Lily, tadi kan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terus kita juga sudah mendengarkan apa tadi? Firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita akan menyaksikan penampilan dari anak-anak nursery sampai ke K2. Anak-anak sudah siap untuk menyaksikan penampilan dari nursery ke K2? Sudah siap belum? Pastinya siap dong Miss N. Dan langsung saja ya, kita akan menyaksikan penampilan dari kelas nursery A dan nursery B yang akan menyanyikan lagu LOVE. Oke, anak-anak gimana? Ya, silakan untuk anak-anak nursery.
perwakilan dari kelas K2 ya. Langsung saja kita panggil kelas K2A yang akan membawakan lagu apa Miss Ann? God's Not Dead. Persilakan untuk kelas K2A. Give up. Kasih semangatnya dong, tepuk tangannya. He's alive.
angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah pimpin kami dari awal hingga akhir, anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih semuanya ya Bapak, kami percaya anak-anak-Mu diberkati terus melalui Miss Sister sekolah ini, bahkan lebih oleh firman Tuhan. Bapak, saat ini kami akan kembali ke kegiatan kami, tolong berkati anak-anak-Mu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, begitu juga dari Miss Sister. Damai sejahtera daripada Allah Tritunggal, karyanya yang selalu nyata untuk anak-anakku dan kita semua, ada bersama kita semua hari ini dan seterusnya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima